Oke, kita semua dalam hidup pasti pernah ya sampai di sebuah titik balik. Sebuah lembah yang rasanya harus kita seberangi untuk bisa benar-benar meninggalkan masa lalu. Nah, hari ini kita bakal bahas metafora yang kuat banget tentang momen itu, lembah Zeret. Gimana sih caranya kita bisa melangkah maju? Coba deh renungkan sejenak. Pernah nggak Anda ngerasa bener-bener buntu? Kayak terperangkap sama jangkar masa lalu gitu, nggak bisa kemana-mana. Nah, perasaan stuck inilah yang jadi titik awal pembahasan kita hari ini. Kita akan belajar sama-sama gimana caranya melepaskan beban itu. Jadi, apa sih sebenarnya lembah Zered ini? Kalau kita lihat dari cerita bangsa Israel, ini tuh bukan sekedar nama tempat di peta. Secara rohani, ini tuh titik baliknya. Momen yang super krusial di mana Tuhan bilang, oke, sampai di sini batasnya. Batas antara babak yang lama dan babak baru yang menanti. Oke, biar lebih jelas, perjalanan ini akan kita bedah jadi beberapa bagian. Pertama, kita lihat dulu soal akhir dari sebuah era. Terus, gimana cara melintasi transisinya? Lalu, ada panggilan untuk bertindak, fajar harapan yang baru, dan terakhir, ada undangan personal buat Anda. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, bagian pertama ini intinya soal penerimaan. Menerima kalau ada beberapa bab di hidup kita yang ya memang sudah waktunya ditutup. Dan ini penting ya, ini bukan berarti kita gagal. Justru ini adalah sebuah keputusan dari atas, dari Yang Maha Kuasa. Coba bayangin, 38 tahun. Itu satu generasi penuh loh, kerjaannya cuma muter-muter di siklus kegagalan yang sama. Lama banget kan? Ini gambaran yang menyakitkan banget tentang betapa mahalnya harga yang harus dibayar kalau kita menolak untuk maju. Nah, lembah Zeret inilah titik penentuannya. Disinilah kita harus sadar dan sengaja memutuskan apa aja yang mesti ditinggalin. Dosa-dosa lama, kebiasaan buruk, pola hidup yang bikin kita nggak maju-maju, semua itu. Kenapa? Karena nggak semua barang bawaan dari masa lalu itu layak dibawa ke masa depan kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, melintasi transisi. Nah, penting banget buat kita paham kalau transisi ini bukan tujuan akhir ya. Anggap aja ini jembatan yang wajib kita lewati buat sampai ke tempat yang kita tuju. Dan biasanya nih, pas lagi transisi gini, rasanya nggak nyaman, betul kan? Tapi jangan takut, itu bukan pertanda buruk sama sekali. Justru, rasa nggak nyaman itu seringkali jadi bukti kalau kita lagi bertumbuh dan bergerak ke arah yang benar. Ini semua bagian dari rencana, bukan alasan buat putar balik. Selanjutnya, di bagian ketiga, fokus kita geser nih. Dari yang tadinya cuma pasif menerima, sekarang kita harus aktif berpartisipasi. Setelah kita berhasil ninggalin yang lama, ada panggilan untuk bertindak. Ini soal pilihan sadar untuk taat sama arah yang baru. Coba diperhatikan perintahnya. Tegas banget kan? Bangunlah dan seberangilah. Ini bukan saran atau masukan loh, ini instruksi yang super jelas. Artinya apa? Iman aja nggak cukup. Harus ada tindakan nyata, langkah real yang kita ambil. Jadi, gimana cara kita ngerespon panggilan ini? Simple kok. Cuma 2 langkah. Pertama, dengarkan. Kita perlu berhenti dulu sebentar, bener-bener dengerin kita tuh lagi diarahin kemana. Kedua, bertindak. Kita harus punya keberanian buat ngambil langkah pertama itu. Dengerin, lalu jalan. Nah, setelah kita taat dan melewati masa transisi, akhirnya kita sampai di bagian terbaiknya. Hadiahnya, ini dia bagian keempat. Sebuah fajar harapan yang benar-benar baru. Perubahan yang terjadi setelah kita menyeberangi Zeret itu, wow, dalam banget. Coba lihat perbedaannya. Kita pindah dari hidup yang isinya cuma kegagalan ke hidup yang penuh sama harapan baru. Dari yang tadinya keluyuran tanpa arah, jadi bergerak dengan tujuan yang jelas. Coba kita renungkan kalimat ini sebentar ya. Ini inti dari semua harapan kita. Setiap akhir yang Tuhan tetapkan, itu bukan akhir dari segalanya. Justru, itu adalah persiapan yang harus ada untuk sebuah awal yang baru, yang jauh, jauh lebih baik. Oke, sekarang kita tarik semua konsep tadi ke kehidupan kita masing-masing saat ini juga. Karena ini semua bukan cuma cerita zaman dulu ya. Ini adalah undangan yang sangat personal buat Anda. Di sini dan sekarang. Ada analogi yang sederhana tapi kena banget. Kita nggak akan bisa mulai babak baru dalam hidup kalau kita masih sibuk baca ulang terus-terusan babak yang lama. Bener kan? Kita harus berani menutup buku itu supaya bisa menyambut cerita baru yang sudah disiapkan buat kita. Nah, ini dia kalimat kuncinya, take away terpenting dari pembahasan kita hari ini. Coba dengarkan baik-baik. Tuhan menutup masa lalu kita itu bukan untuk menghukum, tapi untuk membuka masa depan yang baru buat kita. Ini pemikiran yang mengubah segalanya kan?
Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Coba tanya ke diri sendiri, di mana ya lembah Zeret dalam hidup saya sekarang? Area mana yang Tuhan sepertinya bilang, udah cukup sampai di sini? Coba kenali lembah itu, dan tanyakan lagi ke diri sendiri, apa hari ini adalah harinya? Hari di mana Anda siap untuk bangkit dan menyeberang?